hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Diana, tolong pimpin doanya. Baik Ibu, bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Diana, Hadir Ibu. Ica, Hadir Ibu. Husna, Hadir. Nahda. Hadir Roh. Baik, ini hadir semua ya? Iya Ibu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Ibu. Siap? Siap. Baik, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Saya Ibu. Ya Ica, belajar Tentang ikhlas Ibu. Tentang Ikhlas. ikhlas. Tentang apa semuanya? Ikhlas. Ikhlas. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Enggak. Apa deh? Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi, tolong siapkan kertas, buku, alat tulisnya di atas meja ya. Iya Ibu. Baik, boleh lihat ke depan semuanya. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat melafazkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dengan fasih dan benar. Nomor 2, peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 196. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami isi kandungan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 196. Sebelumnya, Ibu akan membagikan kertas yang berisi Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156.
dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Masya Allah, terima kasih Kak Yunisa. Jadi anak-anak, sudah tertera di Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi dari ayat ini Allah memberikan musibah atau ujian kepada kita itu bukan hanya tentang bencana alam seperti gempa, tsunami, dan lain-lain. Tetapi dari ayat ini suatu musibah itu atau ujian itu bisa berubah dengan ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta pun itu menjadi ujian untuk kita. Dan ketika kita ditimpa musibah atau ujian, hendaknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tajwidnya ya. Iya, Ibu. Masih pada semangat? Semangat. Semangat? Semangat, Ibu. Baik. Selanjutnya, pada materi tajwid, sini Ibu ngambil beberapa hukum dari ayat tersebut. Yang pertama, ada pada lafaz asobathum musibah. Asobathum. Nah, pada lafaz asobathum musibah ini terdapat mim sukun bertemu dengan mim hidup. Maka pada lafaz ini dia disebut hukum tajwidnya yaitu idgham mimi. Ya. Dan cara bacanya asobathum musibah. Bagaimana? Asobathum musibah. Ya Diana, coba pada lafaz asobathum musibah dia terdapat hukum tajwid apa? Itu mimi, Bu. Kenapa? Karena mim bertemu mim. Mim sukun Bertemu mim hidup. Baik, bagus. Tepuk tangan. Masih pada semangat? Semangat. Biar lebih semangat kita SBK dulu ya. Yeay. Boleh dulu semuanya. Nah, di sini Ibu ada namanya tepuk cinta. Cinta. Ibu cobain dulu ya. Iya, Ibu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Udah bisa? Bisa, Ibu. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Tuh, kamu pakai semangat kan? Iya, Ibu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 195
terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Diana sama Fairunisa. Kelompok kedua ada Husna dan Nafreh. Ya. Ada hadiahnya nggak Bu? Ada, nanti yang selesai duluan dapat bintang. Yeay! Untuk waktunya Ibu kasih 5 menit. Ya, tolong kerjasama sama kelompok. Boleh dimulai sekarang. Ibu udah selesai Ibu. Ibu dikit lagi. Ibu kita udah duluan Ibu. Udah, kalau Sudah, satu Bu, udah. Ibu. Wah, coba Ibu mau presentasikan kelompok 1 untuk pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaannya, Berdiri. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan sampai 156 mengajarkan konsep sabar dalam menghadapi musibah dan bandingkan dengan sikap yang sering ditunjukkan masyarakat saat ini ketika menghadapi bencana. Jawabannya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan berbagai bentuk musibah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan presentasikan. Pertanyaannya, analisis peran sikap tawakal dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperkuat kesabaran seseorang ketika mengalami ujian hidup serta berikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Nah, tawakal itu adalah sikap pasrah dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar. Sedangkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau husnuzon adalah keyakinan bahwa segala yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, bagus ya jawabannya. Ya, Ibu. Sudah paham untuk materi hari ini? Sudah, Ibu. Baik, untuk yang tadi yang duluan selesai itu kelompok 1 ya? Iya, Ibu. Ibu kasih bintang ya. Yeay. Kelompok 2 enggak, Ibu? Kelompok 1 Poinnya 1 aja, Ibu. bintangnya dapat 5. Kelompok 2 karena tadi terakhir ngumpulnya dapat 4,5 aja. 3. Apa Ibu? Masih ada pertemuan yang lain. Kita semangat dapetin bintangnya. Iya, Ibu. Oke anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada beberapa pertanyaan terkait materi hari ini. Yang bisa jawab, angkat tangan. Dan yang bisa jawab lalu benar akan mendapatkan bintang. Yeay. Dengarkan baik-baik ya untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, ketika kita mendapatkan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, sikap yang harus kita lakukan tuh apa ya? Saya Ibu. Iya benar. Aku Ibu. Sabar. Bersabar. Iya. Tepuk tangan dulu. Bintang 1 aja lah. Husna dapat bintang. Pertanyaan kedua. Quran surah apa, ayat berapa
berupa bencana alam, tapi juga banyak hal. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, jadi anak-anak, untuk kesimpulan hari ini Ibu tambahkan ya dari Usna. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita atau musibah, itu kita harus menghadapi dengan sabar, dengan ikhlas. Dan bentuk ujian itu bukan hanya berupa bencana alam seperti gempa, tsunami, dan lain-lain. Tapi ketika kita kelaparan, kita kekurangan harta, atau kita ditinggal dengan orang yang kita sayang, itu juga berupa bentuk musibah dari Allah. Kalau ditinggal pacar Ibu, Kalau tinggal pacar itu kan belum halal. Jangan dapat dosa ya. Iya itu. Baik. Udah paham tentang materi hari ini? Sudah. Oke, untuk minggu depan Ibu kasih tugas kalian untuk menghafalkan dalil dari materi hari ini, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dihafalkan dan minggu depan disepakan.